Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dan selalu dalam rahmatnya. Anak-anak, di suasana Ramadan ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita sampai pada akhir Ramadan nanti. Ya, walaupun kita berpuasa, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara daring online ini karena pandemi ini masih belum berakhir. Ya, kita berharap senantiasa berdoa kepada Allah supaya semua ujian ini bisa kita lewati dengan sabar dan ikhlas. Baik anak-anak, pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 April 2021, kita akan belajar lagi materi kelas 11, yaitu mata pelajaran UTK Kepegawaian, ya, menyambung dari materi yang kemarin, yaitu jenjang pola karir ya anak-anak ya. Nah, ini ada titipan lagi anak-anak ya, tolong sampaikan kepada tetangga kalian, teman-teman, sanak saudara, serta kerabat kalian, ya, bahwa sekolah kita SMKW Tasim sudah siap ya untuk menerima murid baru di tahun ajaran 2021-2022. Masih ingat ya anak-anak visi SMK Wahid Hasim? Apa? Ya ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Baiklah anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini adalah penempatan kerja seorang karyawan ya dari jenjang karir yang dialami oleh pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya adalah penempatan kerja bagi karyawan yang memang sudah dipromosikan ya oleh perusahaan untuk menduduki posisi yang layak. Sekarang kita lihat pengertian penempatan ini menurut pakarnya yaitu Bapak Marihot T.E. Hariaja yang menyatakan bahwa penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru ya yang berbeda ya, berarti berbeda dari yang dulu pernah dia duduki atau dia penjabat. Sedangkan menurut Bapak Matthias dan Jackson ya, menyatakan bahwa penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan ya, ke posisi pekerjaan yang tepat seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya ya, dan tentunya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas dari pekerjaan, artinya kinerjanya ya, termasuk loyalitas, dedikasi, kondite, dan prestasi. Nah, sekarang selanjutnya penempatan istilah lainnya adalah penempatan tugas atau asesmen bagi seorang pegawai baru dan merupakan penugasan baru atau rekrutmen bagi pegawai lama ya. Ya, artinya dialihkan kepada yang lebih baru dan lebih energik. Ya. Nah, penempatan ini biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung atau pimpinan atau kepala unit kerja pegawai yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan pihak manajemen perusahaan. Nah, peran dari HRD atau HRD unit kerja pengelola SDM ya, sumber daya manusia, bahwa akan memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai yang bersangkutan bahwa pegawai yang diangkat itu tadi anak-anak ya tentu saja sudah dikonsultasikan kepada pihak berwenang mulai dari HRD-nya yang menyangkut masalah sumber daya manusia atau pihak personalia ya. Jadi memang ada langkah-langkah ya secara prosedural. Nah, kemudian bentuk-bentuk penempatan pegawai ya. Ya, dari uraian yang diarahkan oleh Pak Mario dan Jackson tadi ya, bahwa bentuk penempatan pegawai itu meliputi penempatan pegawai baru, kemudian penempatan pegawai lama ya. Jadi nanti diseleksi lagi ya, karena nanti ada istilah promosi ya, ada transfer. Nah, promosi ini ya bisa penurunan jabatan secara penurunan jabatan disebut dengan demosi atau bisa juga pemutusan hubungan
kerja. Ya, ini makanya itulah yang sangat ditakutkan oleh pegawai saat ini. Nah, sekarang kita lihat misplacement pegawai itu apa, Bu? Ya, menempatkan kembali ya replacement pada posisi yang lebih sesuai ya. Artinya, misalnya seorang itu cakap dalam berbicaranya, ya dia tidak malu, dia supel, berarti dia layak dijadikan sebagai apa? Ya, istilahnya humas atau kalau sekarang istilahnya public relation, ya, hubungan dengan masyarakat. Kemudian menegaskan kembali atau resettlement dengan tugas-tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya ada seseorang yang dia bakatnya di lapangan, kemudian kalau didudukan di tempat kerja di belakang meja, jelas dia akan mati kutu atau mati ide. Nah, ini akhirnya dikembali lagi kepada asalnya di bagian lapangan. Kenapa? Karena di lapangan dia lebih berprestasi, lebih potensial ya daripada di belakang meja. Nah, selanjutnya faktor-faktor pertimbangan ya yang mempengaruhi penempatan karyawan. Itu apa saja, Bu? Ada faktor prestasi akademik ya, jadi nilai. Kalau kalian nanti rapotnya anak-anak ya, makanya prestasinya tolong diperhatikan ya. Rapot mulai semester 1 hingga 6 nanti. Itu kalau sekarang untuk mencapai kelulusan ya anak-anak ya. Ya makanya rapot sekali juga diperhatikan. Jadi jangan kamu sepelekan termasuk kehadiran kalian. Kemudian faktor pengalaman. Walaupun dia pandai, tapi kok dia kurang pengalaman, ya tentu saja ini menjadi pertimbangan oleh pimpinan ya. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga ya. Pengalaman dia berbicara di depan umum. Akhirnya dia tidak kikuk untuk berbicara dimanapun, dengan siapapun, kondisi apapun, apa yang akan disampaikan. Dia akan apa? Bisa, karena sudah punya pengalaman. Kemudian faktor kesehatan fisik dan mental ya, termasuk apa? Jasmani dan rohaninya. Fisiknya sehat, mentalnya kuat ya. Nah, tidak lemah. Kemudian faktor sikapnya ya, sikapnya termasuk attitude, attention dan actionnya ya, terutama attitude-nya. Cara makannya, cara berjalannya, cara duduknya, cara berbicaranya, dan cara-cara yang lain. Kemudian juga faktor usia ya. Dewasa bukan tentu belum tentu harus tua ya nak ya. Ada juga yang masih muda tapi pola pikirnya sudah dewasa atau matang. Ada yang usianya sudah matang tua tapi belum dewasa. Itu ada banyak anak ya. Anak zaman sekarang itu ya. Nah, semua itu adalah oleh keadaan. Lalu hubungan antara rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Itu apa, Bu? Yang merupakan proses ya. Kalau rekrutmen itu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong, dan seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru dari kandidat yang tersedia. Jadi kalau sudah 10 yang masuk, akhirnya diseleksi menjadi 5. 5 diseleksi lagi menjadi 3. 3 diseleksi lagi menjadi dua diseleksi lagi menjadi satu ya. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan tenaga yang benar-benar profesional. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya bentuk-bentuk penempatan pegawai. Ada dua bentuk. Penempatan pegawai lama dan penempatan pegawai baru. Ya kok pegawai lama ini tentu saja dipromosikan. Layaknya jadi dipromosikan jadi apa ya? Kemudian ditransfer, dipindahkan kemana ya? Kemudian demosi ya, berpindah lagi kemana? Kemudian yang terakhir adalah PHK. Ini adalah momok yang paling ditakuti ya bagi seorang karyawan yang sudah bertahun-tahun atau sudah lama. Beda dengan yang penempatan yang baru ya. Jadi harus siap dengan tantangan lah. Nah, ini ya tantangan ya. Ini tentu saja dilihat dari kemampuan manajerialnya, memanage ya. Kemudian kemampuan teknisnya, pelaksananya bagaimana. Kemudian kemampuan teknologi atau IT seperti saat ini ya. Ya apalagi kalau kalian yang masih muda ini otomatis IT-nya lebih bagus dibanding Bu Eni yang sudah cerita ini ya, jelang 50 tahun, berarti sudah 50 tahun malah ini anak-anak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah di sisa umur BNI ini ya. Amin, amin, Allahumma amin ya. Kemudian definisi penempatan pegawai. Ya, ini berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli
Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan pegawai itu ada apa? Yaitu kebijaksanaan SDM, ya, sumber daya manusia, untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang, ya. Jadi SDM-nya bagaimana? Bisa diandalkan atau tidak? Ya, sebenarnya kesimpulan dari materi tadi ya bahwa rekrutmen, seleksi, dan ketepatan penempatan merupakan salah satu proses penting yang saling berhubungan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas ya. Sekali lagi untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas ya. Ini tentu saja mempengaruhi dengan jenjang karir yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Ya, anak-anak ya. Saya rasa materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas ya, kalian tulis ya, dan berikan contoh dari materi yang sudah Ibu jelaskan itu. Bisa lihat di Google dari poin ke poin, tolong kalian berikan contoh ya. Ditulis di kertas HVS dijepret jadikan satu, Ibu tidak mau satu-satu ya, nanti hilang. Itu ya Nana ya, dikumpulkan seminggu setelah mata pelajaran ini berakhir ya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku, jaga kesehatan dan tetap pada protokol kesehatan ya. Ibadah puasa jangan malas.